kita bahas tentang AI, Artificial Intelligence. Selamat datang di Markas, tempat kita bahas hal random dan seru seputar dunia ini. Gua Aleta dan teman gua. Dan sekarang kita akan menemani kalian di episode kali ini. Yes, kita sudah melihat perkembangan AI sejauh ini memang sangat berkembang pesat ya, dan makanya pada hari ini kita akan mengobrolkan tentang AI. Nah, setuju banget nih. Nah, kita juga bakal ditemenin sama narasumber kita yaitu Pak Eki. Halo Halo, guys, Pak. selamat datang di Markas ya. Markas, sebutannya apa sih? Sobat Markas atau apa panggilannya? Iya bebas. Ya, bebas aja lah, Pak. Oke. Ya silakan. Oke. Nah, kita tahu nih ya Pak, sekarang itu AI itu udah berkembang gila-gila banget lah, dan udah kelihatan berkembang pesatnya tuh kelihatan banget gitu, dan dalam waktu yang sesingkat mungkin gitu kan. Sekarang nih lagi banyak yang viral nih Pak di sosial media tentang orang ngepost story, status pakai style Ghibli gitu, Pak. Nah kan jadi ada kasus nih tentang bagaimana AI, Artificial Intelligence itu bertentangan dengan studio Ghibli tersebut nih Pak, ya kan, jadi kayak versus gitu. Jadi menurut Bapak gimana? Ya, sebenarnya kasus itu kan kita mulai mencuat itu kalau nggak salah pas Lebaran kemarin ya. Karena itu udah mulai banyak banget ya. Anak-anak sekarang itu pada ngepost terus mulai di generate dengan style Ghibli. Nah itu yang jadi kontroversi juga. Apakah nanti para desainer itu akan tergantikan atau enggak sama AI? Jadi mungkin yang di sini yang gue perlu kasih garis bawah dulu, AI itu sebenarnya bukan output akhir, sebenarnya dia itu adalah tools kalau menurut gue, ya. Nah kalau kalian sendiri biasanya kalau pakai AI pakai apa biasanya? Benar nggak? Pernah nggak? ChatGPT atau pakai apa? Ya, gue ChatGPT sih. ChatGPT ya. Nah ya, jadi kan banyak yang baru tahu bahwa itu ada ChatGPT, terus ada image generate juga pakai Leonardo, atau sekarang pakai Kling tuh ya, ada banyak banget bikin video. Iya. Nah jadi mereka semua itu sebenarnya AI tujuan awalnya adalah artificial intelligence itu kecerdasan buatan, di mana mereka itu machine learning yang diajarkan sendiri, dia itu ngumpulin data. Jadi itu ada miliaran data ya di luar sana, itu mereka rangkum dan akhirnya bisa ngejawab kita. Nah kalau pakai AI itu juga bukan cuma ditanya doang, tapi bisa diajak diskusi. Nah itu pentingnya. Makanya kemarin kalau misalnya bikin gambar terus dirubah jadi style Ghibli, yaitu pemanfaatannya mungkin sampai situ aja. Tapi sebenarnya pemanfaatannya itu sangat banyak banget, luas banget. Jadi biasanya juga gue sempet ngajarin ke anak-anak bahwa kalau misalnya pakai AI itu kalau bisa diolah lagi. Nah kalau yang kemarin terjadi itu kan sebenarnya ketakutannya adalah oh ini bisa nyolong ngambil style orang dong, bisa ngambilin dong. Nah itu mungkin masih di dasarnya aja. Jadi sebenarnya itu kayak gunung es yang masih panjang banget, besar banget. Bahkan sekarang emang si Miyazakinya sempat protes waktu itu. Itu sebenarnya wawancara tahun 2016, udah lama banget. Sebenarnya studionya lagi ngembangin, anaknya kan lagi ngembangin studio AI di situ. Terus Miyazaki lihat dan kata dia ini nggak ada artnya banget ini ya. Tapi sekarang perkembangannya udah makin jauh. Jadi kayak banyak juga kok studio-studio yang udah mulai pakai AI. Nah, di sini pakai AI-nya bukan artinya bikin gambar terus langsung jadi. Tapi kalau kalian tahu tuh bikin animasi itu kan ada in between-nya, gerakan-gerakan di tengahnya. Nah, itu kan kalau bikin sendiri itu cost-nya banyak ya. Harus bikin lagi waktunya. Nah, itu bisa pakai AI dan itu banyak juga yang ngebantu. AI itu bukan cuma bikin gambar doang, tapi bisa juga auto coloring, auto lighting dan sebagainya itu bisa. Kayak sekarang aja misalnya dulu kan untuk bikin animasi itu kan harus frame by frame satu-satu, terus muncul After Effects gitu. Nah itu kan sebenarnya teknologi. Terus kayak misalnya kalian dulu desain itu gue ngajarin harus pakai Photoshop atau pakai Illustrator gitu. Sekarang kalian pakai Canva, ya kan? Bener. Jadi teknologi itu nggak bisa dibendung, dia akan terus bergerak terus. Tinggal kitanya aja nih, kita yang harus adaptasi. Jadi kalau misalnya kita terlalu kontra banget juga, ya nanti juga akan mau nggak mau akan keseret sendiri sih, gitu sih. Jadi istilahnya AI ini adalah sebagai alat yang lebih untuk ngebantu ngebantu. Betul untuk ngebantu dari perkembangan zamannya juga udah makin maju. Ya. Seperti software yang tadi udah disebutin yang Betul. jadi mempermudah gitu. Betul. Harusnya malah jadi ngebantu kalian untuk lebih cepat lagi, percepatan berkembang lagi. Nah, bedanya biasanya anak-anak di kafe sama orang awam itu biasanya pakai AI generate atau ChatGPT, ya udah sampai di situ aja. Nah, kalau misalnya kalian punya fundamental, jadi kalian bisa olah lagi, bisa dibentuk lagi, bisa dikombin lagi. Jadi kayak misalnya dulu kita harus cari referensi nih, dimana kan banyak referensinya. Sekarang kita bisa bantuan AI untuk bikin mood boardnya, bikin referensinya. Dari situ baru kalian olah lagi. Karena memang bukan hasil akhir, tapi gimana cara kalian bisa ngolahnya. Itu sih.
Oke. Udah mantep banget lah ngejelasinnya ini. Udah langsung kemantepan. Udah bagus banget sih Bapak. Betul, betul. Kalau menurut Bapak sendiri kayak sehari-hari Bapak berarti udah berkecimpungan banget sama AI. Nah ini dia penting ya. Jadi kalau di dunia industri, di dunia profesional, itu AI sebenarnya kayak kita punya asisten pribadi. Contohnya gini, Oh. misalnya kalau gue lagi di studio nih, gue lagi mau minta tolong sama anak-anak kerjaan gue nih. Nah itu mereka nanti, Pak lagi istirahat, Pak udah selesai belum detailnya? Oh belum nih Pak, lagi nyari ini. Oh lagi nyari mood atau lagi something gitu ya. Nah sekarang kita bisa pakai AI, itu dia nggak nunggu dulu, nggak nunggu moodnya datang. Mau lu jam 2 pagi, misalnya gue kebangun, oh iya gue baru inget nih mau bikin deadline buat besok, atau ide baru datang konsepnya sekarang, itu gue langsung bisa minta tolong sama AI dan nggak usah pakai nunggu, langsung dikerjain sama dia. Ya bahkan yang udah seminggu atau udah sebulan kita nggak ngobrol sama si AI-nya tentang pembahasan itu, kita tanya lagi dia masih inget. Nah jadi menurut gua kalau ditanya apakah akan menggantikan atau enggak AI, mungkin akan menggantikan tapi yang sifatnya itu langsung sebagai eksekutor. Ya. Jadi yang kalian penting itu sekarang gimana kalian cara jadi konseptor, critical thinking-nya, terus misalnya tentang kreativitasnya itu sangat penting. Jadi AI itu adalah tools yang paling penting ya. Di garis bawah itu AI itu tools, bukan hasil akhir. Jadi kalau kalian takut kegantikan berarti kalian cuma eksekutor aja. Sedangkan sekarang kalian harusnya lebih generalis, lebih bisa untuk bikin konsepnya. Nanti AI yang akan bantu. Ya, Gitu. Nah, kita juga tahu sendiri ya Pak ya, ada kemarin tuh ada sempat juga berseliweran di sosial media, ada film buatan dari AI Pak. Nah itu menurut Bapak sendiri gimana? Apakah Bapak mau nonton? Karena itu kan juga pasti ada proses dari manusianya juga kan, yang mungkin full semuanya AI gitu. Kalau jujur gue malah penasaran sih, gue pengen lihat mereka bisa nge-push AI udah sampai mana. Karena gini guys, kalian pernah nonton tentang sejarah perang gak sih? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah sebenarnya dari perang itu banyak banget perkembangan di dunia. Termasuk kayak sekarang nih, kalian sempat ngikutin gak sih? Amerika sama China lagi perang dagang. Iya. Nah itu kan mereka lagi coba perang dagang dan ternyata secara nggak langsung itu mereka saling bersaing. Kalian pernah dengar DeepSeek? Benar. Oh, ya. Nah, jadi ada ChatGPT, ada DeepSeek. Nanti kita nggak tahu lagi nih dia nyiptain apa lagi. Nah, mereka akan terus berkembang. Kalau kita nggak bergerak sekarang, kita santai-santai aja, ya pasti bakal ketinggalan terus. Kayak tadi contohnya, misalnya ada film dari AI. Jangankan itu, iklan-iklan, kalau kalian liatin deh. Bahkan ada ya, KFC kalau nggak salah Google itu tuh udah mulai tuh. Nah, Iya, karena iya. itu nekan budget banget. Kalian bayangin, kalian harus bayar talent, harus nyewa tempatnya dulu, harus syuting, ada berapa banyak kru. Nah, itu semua bisa digantiin sama AI doang. Walaupun memang hasilnya masih belum sempurna ya. Tapi dengan percepatan misalnya ada proxy war kayak gini nih, bisa cepet banget. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang atau kalian nggak atau anti nih, misalnya anti banget nih, kita anti banget, ya nanti malah jadi bumerang juga sih buat kalian. Jadi maksud gue kalau misalnya ada teknologi itu mendingan kita yang adaptasi, kita harus beradaptasi, karena kalau kita nggak beradaptasi ya nanti jadi ketinggalan sih. Karena kalian itu bukan seniman murni ya. Misalnya kalian seniman murni, oh gue mau bikin lukisan, oh gue mau bikin karya arsitektur nih yang luar biasa gitu. Gue mau ke Gunung Kawi dulu, berapa bulan gue baru datang ya. Tiba-tiba kalian jual miliaran juga nggak apa-apa, emang kalian seniman. Nah kalau sekarang kan kalian di sini sebagai desainer itu emang harus bisa ngikutin si klien. Misalnya klien bilang, biar hemat bisa nggak pakai budget AI. Nah itu ada sebutan baru tuh, iya, sebutannya budget AI ya. Jadi yang tadinya harus bikin studio, harus bikin ini bisa dirampingin banget cepet banget. Gitu guys. Kalau menurut Bapak sendiri berarti benar-benar AI itu bisa nggak sih ngegantiin desainer grafis kayak kita nih di industri kreatif yang benar-benar bisa ngegantiin sampai dianya yang bikin sendiri gitu? Nah itu dia. Jadi kalau ditanya bisa ngegantiin atau enggak, tadi yang gue bilang kita harusnya yang lebih berkembang. Tadinya misalnya kita, oh saya ini seorang ilustrator handar nih, fokus saya di ilustrasi, fokus saya di desain, fokus saya di fotografi. Nah itu kalian harus lebih berkembang. Jadi bukan lagi tentang eksekusinya, gimana cara bikinnya, tapi critical thinking kalian. Apa nih? Misalnya ada klien, gue mau solve problem dia apa, ya value apa yang mau gue tambahin ke dia. Jadi nanti kalian itu bukan lagi tentang eksekutor, tapi kalian konseptor. Itu kalian harus naik kelas. Karena kalau cuma jadi eksekutor bisa banget digantiin. Mungkin dulu kita mikirnya art itu nggak akan kesentuh kok sama AI. AI itu akan gantiin misalnya otomatisasi tuh, yang kayak apa jagain parkir dan segala macam gitu. Yeah. Tapi sekarang ternyata AI itu kecerdasan buatannya luar biasa, dia bisa belajar sendiri. Ya. Bahkan sekarang itu kita harus hati-hati banget. Karena kalau nggak salah itu belum lama ada yang bikin nota ini nih,
bukti transfer. Oh Ya, iya. Oh, bukti iya, transfer iya. BCA. Nah itu hati-hati banget ya. Mungkin kalau buat kita yang melek mungkin masih bisa gitu. Tapi kasihan kan kalau misalnya yang kayak tukang mie ayam sekarang udah pakai kris kan ya. Iya. Kalian pernah lihat nggak sih video yang langsung diedit gitu tuh? Ada Iya, mbak iya, langsung dari ada, CCTV ada. langsung diedit. Nah itu kan hati-hati Iya, banget ya. Nah jadi tentang AI ini perkembangannya kayak dua mata pisau. Jadi kalau digunakan dengan baik bisa harusnya jadi bantuin kalian. Tapi kalau buat kejahatan ya pasti bisa banget. Sekarang kan bisa face swap, bisa ganti, Iya, iya, bisa benar-benar. macam-macam. Jadi bikin kalian lihat deh, coba misalnya status ibu-ibu gitu ya. Oh ini nih viral masuk mana gitu ya. Nah kan kalau misalnya kita nggak edukasi ya hati-hati banget gitu ya. Banyak Iya. yang kadang-kadang ini nih American Got Talent, tau nggak? Tiba-tiba Iya. dia berubah ngapain gitu ya. Iya, Kan iya, aneh banget kan ya. benar-benar. Nah itu jadi perkembangannya bisa sampai segitu ya. Ada ibu-ibu, wah ini kok bisa berubah nih gitu ya. Padahal itu kan ya AI banget. Nah sedangkan kita nggak tahu nih berapa tahun ke depan pasti akan jauh lebih luar biasa lagi perkembangannya. Jadi memang kita harus lebih melek aja sih. Gitu guys. Ya, berarti dari masyarakat sendirinya pun harus lebih teredukasi ya Betul, soal AI betul. ini. Harus Dan melek. juga mereka harus lebih melek dan juga tentunya beradaptasi kan Benar. tentang AI ini, karena kita nggak bisa ambil AI, nggak bisa lihat AI dari sisi negatifnya doang, karena AI ini juga bisa ngebantu kita nggak cuma di dunia desain tapi di dunia lain-lain juga, bahkan hampir kayak seluruh aspek lah ya di dunia ini. AI ini bisa ngebantu kita semua gitu kan. Bener bukan, banget. bukan dalam hasil akhir tapi sebagai bantuan tools untuk kita ya. Betul. Di sisi mana aja ya. Jadi mau kalian tanya ChatGPT itu caranya didiskusikan. Jadi misalnya gue biasanya kalau mau nanya ChatGPT nggak langsung tanya tuh, tapi gue kasih dulu kamu berperan sebagai apa. Itu penting. Karena Iya. contohnya gini, misalnya gue mau diet nih, ya ChatGPT tolong bikinin saya program diet untuk 7 hari gitu ya. Ya nanti dikasih tahu ini makanan kamu makanan ini. Tapi akan beda kalau misalnya gue bilang ChatGPT bisakah kamu berperan sebagai seorang ahli gizi. Nah dari situ dia akan pisahin dulu big data dia yang miliaran tadi, dipisahin, terus akan disaring. Oke, saya akan berperan sebagai ahli gizi. Nah terus gue tanya pertanyaan yang sama, tolong buatkan saya program diet gitu ya. Nah dia akan ngasih tahu tuh, oh makanan kamu dengan kalori segini, dengan berat segini, terus nanti dikasih olahraganya ini, tidurnya segini dan gini. Dia akan lebih spesifik. Apalagi kalau kita kasih tahu juga, oh ya saya laki-laki berumur sekian, berat badan saya sekian, tinggi saya sekian, saya ingin menuju berat sekian. Jadi ketika minta tolong sama ChatGPT itu jangan cuma ditanya langsung literally tanya gitu aja, tapi kasih tahu dia dulu arahannya mau kemana. Nah itu pentingnya. Jadi yang kadang-kadang suka kelewatin gitu, ChatGPT itu bukan Google yang ditanya langsung di search gitu ya, tapi harusnya bisa kalian ajak diskusi. Jadi bukan cuma untuk desain doang, tapi macam-macam. Misalnya kayak mau bikin podcast gini juga bisa kok, ya. Kayak misalnya bikin podcast gini, terus kita mau nanya apa nih, kita mau ngapain gitu ya. Tapi nanti dia akan jawab runtutannya, tapi nggak sengalir kita. Tetap sentuhan manusia itu penting banget. Iya, Kayak iya. sentuhan dia nggak bisa tuh tiba-tiba bikin joke receh gitu tiba-tiba di tengah-tengah. Iya. Nah itu tetap sentuhan dari manusianya. Jadi walaupun AI itu bisa ngebantu kita, di situ sisinya yang harus kalian garis bawain dia itu ngebantu. Tetap aja sisi manusianya. Termasuk kayak tadi ya, kayak desain, kayak gambar, tetap taste dari manusianya itu penting banget. Ya, karena memang mereka itu sifatnya membantu, bukan hasil akhir. Gitu guys. Oke. Ini benar-benar penjelasan yang sangat lengkap dari Pak Eki. Mungkin kalian bisa juga tambahin di komen ya untuk pengetahuan barunya. Nah, segitu aja ya dari episode kali ini. Markas episode ke-1 ini isinya Iya, daging semua. Iya, daging. Jangan kalian lupa untuk mantap. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih untuk kasih Pak Sama-sama, Eki. sama-sama Sudah semuanya. bersedia untuk menjadi narasumber di Oke. Markas episode pertama ini. Kita berbicara tentang AI, udah ngobrol seru banget dan ilmu padi dah. Bapak Eki ini isinya daging semua ini pikir. Oke. Oke. Gimana, mungkin langsung kita tutup aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Betul. Dan kami dari Markas Sanmar Podcast, saya Austin, Dan saya Alieta. Saya Rizky. Rizky atau Pak Eki, kami Yeah. ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dadah. semuanya. Thank you, guys. Dadah.